Shalom, Ibu Bapak serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh nggak katakan samping kiri kananmu, damai sejahtera bagimu. Pertama-tama terima kasih Tuhan Yesus yang sampai saat ini mempercayakan saya untuk melayani Tuhan. Saya rasa persekutuan doa di tempat ini, saya bersyukur boleh bertemu dengan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semua di dalam Tuhan nggak ada yang kebetulan, amin. Sakit, sehat, berkelimpahan, berkekurangan, Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tentu kita sudah pernah kenalan ya. Nama saya Sandra. Saya melayani Tuhan lebih banyak di daerah. Jadi biasanya kalau daerahnya dekat, 1 minggu Tulung Agung, Trenggalek, Gunung Kidul, Aceh, Padang, ya. Kalau Kalimantan, Papua biasanya itu 2 minggu, 3 minggu atau sampai sebulan. Jadi kalau memang tempatnya jauh, saya lebih lama di situ. Nah, kenapa? Karena saya memang benar-benar mau menghabiskan waktu yang ada di sana bersama-sama anak-anak Tuhan. Ya, kita bersyukur ya pada sore hari ini kita bisa menikmati pujian dan penyembahan ya, dan tempat yang enak ya. Saudara-saudara kita yang nun jauh di sana, ujung-ujung Papua, mereka harus jalan kaki 1 hari 1 malam hanya untuk dengerin firman Tuhan. Ya. Nah, sehari semalam bawa ubi Ibu Bapak ya. Kalau di sini kita udah disiapin ya, ada pisang goreng, ada kopi, ada teh. Nah, kalau ibu-ibu di ujung Papua sana, mereka udah bawa bekal ibu-ibu ya, bawa pakai noken ya. Jadi di depan di noken itu taruh ubi, air minum bagian depan. Nah, nanti noken yang belakang tas gitu ya. Itu jadi kalau di depan dia gendong anak, di belakangnya itu sangu ya, karena perjalanan sehari 1 malam. Nah, mereka sehari 1 malam sampailah berkumpul, saudara, berkumpul begitu banyak di lapangan gitu ya. Lapangannya padang rumput ya, matahari bersinar, mereka mah biasa aja gitu. Mereka antusias untuk menikmati firman Tuhan. Sore hari ini Ibu Bapak serta saudara kasih Tuhan, kita antusias, amin. Antusias dalam mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kanan kiri ada yang ngantuk, colek, jangan ngantuk. Ya, takutnya udah minum kopi, minum teh, makan pisang goreng, malah ngantuk. Ya, cari posisi yang enak ya, mager ya, terus akhirnya tertidur ya. Saudara, bahaya kalau kita tertidur ketika dengar firman Tuhan, nanti tidurnya keterusan. Ya, baik Ibu Bapak, bersyukur karena sampai sore hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita semua firman Tuhan. Nah, judul kita pada sore hari ini terambil di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 1. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai itu sebenarnya sampai terakhir lumayan panjang, jadi kita baca sampai ayat 10 aja. Ibrani 4 ayat 1 sampai 10. Jikalau Ibu Bapak serta saudaraku suka dengan judul khotbah kita pada sore hari ini, yaitu perhentian terakhir. Ya, perhentian terakhir. Nah, baik, kita akan baca bersama-sama. Saya ayat ganjil, Ibu Bapak serta saudaraku ayat genap. Nanti ayat 10 kita sama-sama lagi. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke peristirahatannya masih berlaku.
Sebab kita yang beriman akan masuk ke peristirahatan seperti yang dikatakannya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dalam nas itu kita baca lagi, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Jadi sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, Allah beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dalam nas itu kita baca lagi, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Jadi sejumlah orang sudah jelas akan masuk ke peristirahatan itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena mereka tidak taat. Ya, ayat 7. Ayat 8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke peristirahatan, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Sebab siapa saja yang telah masuk ke peristirahatannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu bapak serta saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mengadakan perjalanan ya, terus menerus perjalanan itu tentu saja kita perlu waktu untuk beristirahat. Betul? Nah, biasanya manusia selalu digambarkan bahwa perjalanan hidupnya selalu ada di mana titik dia rasa capek. Ya, lelah, dia perlu yang namanya istirahat. Atau kita mengadakan perjalanan keluar kota, biasanya ada tempat rest area supaya kita beristirahat. Nah, saudara, peristirahatan itu penting ya. Istirahat itu penting, artinya bahwa di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan dan kerjakan, kita juga perlu yang namanya istirahat. Kenapa? Kalau terus menerus kita lakukan, gak ada istirahatnya gitu ya, pasti saya bisa pastikan kita bisa ambruk ya. Nah saudara, lalu apa kata firman Tuhan tentang nas pada sore hari ini, yaitu saya katakan perhentian terakhir. Nah saudara, perhentian terakhir di sini, kalau kita baca di dalam firman Tuhan itu artinya hari terakhir. Ya, hari terakhir atau keselamatan ya, keselamatan hari terakhir. Di mana Tuhan menyediakan tempat perhentian bagi saudara dan saya. Nah, tetapi saudara, kalau kita perhatikan di dalam nats yang kita baca tadi, di situ berulang kali ya, ada 8 kali bahkan lebih ada kata yang ditulis tentang perhentian. Nah, biasanya Alkitab kalau mencatat sesuatu yang lebih dari 1 kali, 2 kali itu penting. Nah, perhentian ini tentu sangat penting. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab ya, Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tentu saja benang merah itu tidak boleh kita putus ya. Tentu saja ada kaitan-kaitannya. Nah, perhentian yang kita baca tadi saudaraku ya, kita tahu di dalam perjanjian lama hari perhentian itu yaitu hari apa?
Sabtu ya, hari Sabat. Dikatakan bahwa saat itu orang-orang Israel ya, mereka berhenti bekerja, mereka hanya beribadah ya. Jadi nggak melakukan apa-apa di hari perhentian itu. Jadi jatuhnya hari Sabtu. Tetapi ketika masuk dalam perjanjian baru, lewat Tuhan Yesus mati, bangkit, jemaat mula-mula tidak lagi merayakan jatuhnya hari Sabtu itu, tidak. Melainkan jadi hari Minggu ya. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, mereka merayakannya hari Minggu di jemaat mula-mula tersebut ya. Hari Minggu biasa disebut dalam bahasa Latin Dominos ya. Dominos artinya Minggu, hari Tuhan. Jadi mereka merayakan hari Tuhan itu sebagai hari perhentian ya. Makanya kalau ada pendeta-pendeta ya, mereka suka mengatakan itu pendeta itu mereka panggil apa? Domino. Domine. Ya, pendeta biasa dipanggil Domine. Nah, saudara, artinya bahwa hari Minggu ya. Jadi Domingus ini diartikan bahwa hari perhentian. Tapi pada saat mereka sudah memperhatikan atau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi jatuhnya ya hari Minggu itu. Nah saudara, kenapa dirayakan seperti itu? Ya lewat kebangkitan Tuhan Yesus itu. Nah oleh karena itu kalau kita baca tadi kok di sini ada hari ke-7 mereka melakukan perhentian. Jadi yang dimaksud di sini saudaraku yaitu hari Sabat. Nanti masuk di dalam perjanjian baru kita merayakan sebagai hari perhentian itu hari Minggu. Jadi Tuhan itu memang sudah menyediakan hari di mana umat Tuhan itu memang harus berhenti dalam pekerjaannya. Lalu kalau sekarang hari Minggu misalnya, apakah kita harus berhenti di dalam kita melakukan sesuatu? Misalnya saudara berdagang atau saudara berbisnis atau melakukan hal apapun. Apakah kita memilih untuk berdagang lalu kita enggak berhenti untuk menyembah Tuhan? Saudara, banyak saudaraku kita seringkali di dalam kehidupan kita itu mengambil hak Tuhan ya. Di mana kita harus hari Minggu itu hari perhentian kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi kita sunat saudaraku. Udahlah gue ada kerjaan ini. Aduh kalau hari Minggu justru jualan laku. Kalau hari Senin Sabtu yang datang sedikit. Saudara, kita harus memiliki bagaimana pengertian bahwa Tuhan kan sudah kasih saya dari hari Senin sampai Sabtu. Masa sih saya mau ngambil lagi hari Minggu? Ya. Jadi hari perhentian di sini biasa disebut dengan hari Tuhan, hari keselamatan. Nah, saudara, hari perhentian yang dimaksud dalam Ibrani ini, saudara, ternyata tidak hanya perhentian yang kita rayakan di dunia ini. Karena waktu yang ada di dunia ini terbatas. Tetapi firman Tuhan mengatakan perhentian di sini yaitu perhentian kekekalan. Bahwa suatu hari nanti kita tidak selamanya di dunia merayakan segala sesuatu, tetapi kita punya tempat. Tempat kita ada di surga. Di sanalah tempat perhentian kita. Di sanalah hari keselamatan kita di sana. Bukan di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara. Perhentian yang tidak terbatas ada di surga. Amin. Nah saudara, firman Tuhan dengan tegas saudaraku mengatakan bahwa waspada. Di bagian pasal 4 ayat pertama, di situ sudah dimulai. Sebab itu baiklah kita waspada. Kenapa saudara? Ketika kita ingin menantikan perhentian atau kita mau masuk dalam perhentian Tuhan di kekekalan itu, ada kata waspada di sini. Nah, saya membaca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, waspada itu berarti hati-hati. Waspada artinya hati-hati terhadap lingkunganmu. Waspada artinya siaga. Waspada artinya berjaga-jaga.
Jadi saudara, ketika kita menantikan hari perhentian ini, kita harus waspada. Saya ingat Bang Napi, ya, mungkin ibu bapak suka nonton TV acara Sergap, iya kan? Nah, belakangnya dia selalu suka katakan waspada, waspada. Awal depannya apa? Kejahatan itu ada. Tapi karena ada kesempatan ya saudaraku, maka dilakukanlah. Nah, itu makanya Bang Napi katakan waspada. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan, ya, Tuhan menyediakan tempat kekekalan bagi saudara dan saya. Hari perhentiannya. Tetapi dikatakan waspada. Kenapa waspada? Kita kembali ke perjanjian lama, ya. Umat Israel, ya. Begitu banyak satu generasi habis mati di padang gurun. Mereka tidak bisa masuk di tanah perjanjian. Nanti Yosua baru masuk dalam tanah perjanjian itu. Mereka tidak bisa masuk di perhentian itu. Itu perhentian dunia, saudara. Perhentian dunia. Perhentian dunia aja umat Israel enggak masuk. Padahal mereka umat pilihan. Oleh karena itu firman Tuhan, ya, mengajarkan kepada kita, umat Israel aja yang dipilih Tuhan, mereka nggak masuk di perhentian itu, tempat perhentian itu. Lalu kita yang zaman sekarang ini, saudaraku, yang hidup saat ini, kita harus waspada. Supaya pada akhirnya kita bisa masuk di perhentian itu. Amin. Hari perhentian. Nah, saudara, biasanya kita mengenal, ya, membaca Alkitab itu, ya. Membaca Alkitab itu ada tiga pendekatannya sebenarnya, ya. Untuk sore hari ini mungkin saudara dan saya agak bingung gitu, ya. Aduh, perhentian yang bagaimana? Nah, biasanya pendekatan, ya, kita membaca Alkitab itu ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan praktikal. Pendekatan praktikal itu kita nggak perlu menafsir, kita nggak perlu berpikir terlalu berat, ya, gampang gitu, ya. Itu pendekatan pertama. Kalau kita membaca Alkitab, contohnya, saudara, kita nggak perlu menafsir. Dikatakan bahwa dinasehatin untuk seorang pemalas, ya, Amsal katakan, hai pemalas, belajarlah dari semut. Nah, itu kita nggak perlu nafsir. Kita cuma lihat aja, memang benar nih semut. Mereka mengerti gitu, ya. Bahwa pada waktu mereka ada makanan, mereka simpen. Suatu saat nanti kalau kekeringan, gak ada makanan, mereka udah ada persediaan. Makanya dikatakan, hai pemalas, belajar tuh dari semut. Nah, ini praktikal, gampang dicerna. Atau saudaraku, Amsal katakan cicak. Cicak itu berada di rumah ia, mau orang susah ada cicak, mau di istana juga ada cicak. Artinya kita nggak perlu susah-susah mengerti apa yang Alkitab katakan gitu. Itu praktek gampang gitu, ya. Dan kita juga mudah untuk mengertinya, ya. Atau Amsal katakan bahwa lebih baik tinggal di soto rumah daripada tinggal bersama perempuan yang suka marah, suka bertengkar. Saudara, ini benar kan? Benar nggak? Nggak perlu ditafsirkan lagi, ya, bahwa wanita, ya, suami akan pusing kepalanya ketika di rumah itu istrinya marah mulu, bertengkar mulu, ya. Lebih baik katanya, lebih baik tinggal di padang daripada bersama-sama wanita yang suka bertengkar. Nah, saudara, ini nggak perlu kita tafsirkan harus bagaimana, enggak. Itu memang kenyataan. Benar nggak, Bu? Kenyataan kan? Banyak para ibu wanita gitu, ya, suka bertengkar, suka marah-marah gitu kan. Akhirnya suami bilang, aduh lebih baik gua keluar aja. Di rumah suka marah, istri suka marah. Nah, saudara, itu disebut dengan pendekatan praktikal kalau kita baca Alkitab. Tapi ada juga pendekatan yang dinamakan pendekatan yang hanya, saudaraku, yang seperti pengalaman keagamaan, pengalaman spiritual, ya. Itu contohnya apa?
Nah, kita bisa lihat pengalaman-pengalaman Musa ketika Musa berada di semak belukar, dia mendengar suara Tuhan. Nah, itu disebut dengan pengalaman spiritual, pengalaman rohani dia, di mana dia mendengar suara Tuhan. Atau yang lain lagi, misalnya pengalaman-pengalaman Paulus. Ketika Paulus dari Tarsus, dia mau ke Damsik, iya kan? Nah, dia punya pengalaman kan? Pengalamannya apa? Dengar suara Tuhan, iya kan? Paulus, kamu mau kemana? Padahal dia mau menganiaya orang Kristen. Tapi ketika dia mendengar suara Tuhan dan dia buta, saudaraku, itu menjadi pengalaman spiritualnya, pengalaman rohaninya, ya. Jadi, saudaraku, masing-masing kita bisa akan mengalami yang namanya pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dan mungkin orang lain tidak mengalami hal itu, tapi saudara mengalami hal itu, ya. Banyak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman rohani ya saudaraku, kalau saudara merenungkan gitu ya. Tuhan itu begitu banyak melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita, ya. Dan pengalaman yang terakhir, pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan teologis. Ya, teologis ini yang kita baca tadi, yaitu perhentian ini. Kan kita sulit untuk memahami, perhentian yang bagaimana gitu ya. Tetapi saudaraku, hari ini saya mau berkata bahwa perhentian yang sudah Tuhan sediakan itu memang ada. Tetapi ketika kita mau masuk dalam perhentian kekal itu atau keselamatan itu, kita harus kerjakan keselamatan kita. Amin. Karena ayat yang kita baca tadi saudaraku, ada di mana orang-orang tertentu mereka tidak mendapatkan tempat perhentian itu. Mereka kalah di pertandingan hidup. Contohnya umat Israel tadi, mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Hanya Joshua, generasinya Joshua. Nah, saudara, bahwa perhentian di sini saudaraku, saya percaya bahwa tidak, firman Tuhan katakan bahwa banyak yang terpilih, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Nah, itu artinya bahwa ketika kita mau masuk dalam perhentian itu, emang banyak yang terpanggil, banyak seperti ini. Tapi melalui proses waktu, saudaraku, sedikit yang terpilih. Oleh karena itu firman Tuhan katakan waspada, hati-hati. Kita harus bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena tidak selamanya yang terpanggil duluan, saudaraku, bisa terkebelakang. Betul? Iya. Ada yang terpanggil duluan, terbelakang. Artinya apa? Terbelakang dia nggak percaya Tuhan. Di perjalanan kehidupannya dia gagal. Akhirnya dia tidak masuk yang namanya perhentian kekal ini. Nah, sore hari ini saya rindu saudara dan saya mendapatkan perhentian yang kekal itu. Amin. Saudara, kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Kita bisa memastikan bahwa diri kita suatu saat nanti, pada saat saudara dan saya dipanggil Tuhan, kita tahu bahwa kita punya perhentian yang kekal. Kita tahu bahwa kita mendapatkan keselamatan. Itu cukup, saudaraku. Di perjalanan saudara dan saya, ya, mungkin kita jatuh nggak apa-apa, tapi kita jangan tinggalin Tuhan. Ketika kita ninggalin Tuhan, maka perhentian kekal itu, saudaraku, tidak ada pada diri kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, banyak terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Colek kanan kiri, katakan kamu terpilih. Terpilih ya. Saudara, bicara tentang keselamatan ya. Satu ketika saya pelayanan di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan. Nah, pelayanan di pedalaman Kalimantan ini saudaraku, pesawatnya murah 750.000. Tapi angkutan kesananya 1 juta ke lokasi itu. Itu kalau naik darat. Tapi bisa naik perahu ya, perahu motor 1 hari 1 malam. Nah saudaraku,
sampailah saya di pedalaman Kalimantan itu ya. Kebetulan saat itu saudaraku, tadinya yang mengundang saya tidak mau saya datang di hari itu. Kenapa? Karena ada 2 mobil saudaraku. Jadi transportasinya itu hanya 2 ya, jam 9 pagi sama jam 3 sore. Nah kebetulan 2 mobil ini masuk bengkel. Jadi kalau saya datang ke Kalimantan, saya pasti tidak sampai di tujuan. Nah saudara, akhirnya karena saya sudah beli tiket, saudaraku, saya berangkat. Saya udah nggak dengerin ini pendeta yang undang, pokoknya saya pergi berangkat. Sampai di Pangkalan Bun ya, saya duduk gitu ya. Saya bingung gitu ya, harus bagaimana. Lalu saya deketin kayak ada travel gitu ya. Tapi travel itu nggak mau nganterin saya karena dia bilang, Bu saya nggak tahu daerah itu gitu. Tapi saudaraku, lama kelamaan bapak ini kasihan sama saya. Akhirnya dia angkut saya lah ya. Nah terus saya bilang, Pak saya juga nggak tahu lokasinya. Cuman saya pernah dengar ibu itu ngomong daerah Simarmata deket situ. Nah kalau bapak nggak mau nganterin saya nggak apa-apa, turunin aja saya di Simarmata itu. Nah saudara, akhirnya di perjalanan itu saudaraku, bapak ini kasihan sama saya. Dia muslim saudaraku. Akhirnya dia bilang gini, Bu nggak apa-apa Bu, kita lanjutkan saja, saya anterin ibu sampai tujuan. Singkat cerita saudaraku, saya sampailah di tujuan. Saya cepet-cepet turunin koper saya saudaraku, itu rintik-rintik ya, udah tengah malam. Jadi padahal sampai di Pangkalan Bun itu saya jam 12 siang. Tapi masuk pelosok itu udah jam 11 malam saudaraku ya, karena jalanannya nggak bagus. Nah saudara, mulailah saya turunin koper saya. Saya pikir gereja itu adalah gereja yang saya datengin gitu ya. Kebetulan daerah yang saya pergi kan biasanya saya tuh daerah yang tidak ada listrik, nggak ada air, nggak ada WC gitu. Jadi perjalanannya memang gelap saudara. Akhirnya bapak itu, Bu itu gereja. Oh iya Pak, ini pasti. Saya turunin koper saya saudaraku. Waktu saya ketuk pintu, ternyata bukan saudaraku. Itu betul gereja, tapi hamba Tuhannya laki-laki saudaraku. Wah bukan, yang undang saya perempuan gitu kan. Terus saya tanya, Pak di sini ada lagi nggak gereja? Oh ada katanya gitu. Tapi ibu kelewatan 12 kilo katanya gitu. Ada satu gereja lagi gitu. Akhirnya bapak ini saudaraku nganterin saya ya. Akhirnya saya sampailah di kampung itu. Nah saudara, pada saat saya sampai di kampung itu ibu pendeta, saya ketok pintu. Saya yakin banget ini udah bener gitu ya. Saya ketok pintu, itu ibu pendetanya tuh giniin pipi saya. Bener nggak ya? Mimpi nggak ya saya gitu? Karena dia ngelarang saya untuk datang gitu ya. Dia tuh bener ibu, ini saya Sandra, saya bilang begitu kan. Akhirnya dia panggil tuh orang-orang Dayak saudara untuk membersihkan kamar tidur saya ya. Nah saudara, selesai mereka bersih-bersihin gitu. Saya keluarin dong sangu saya. Saya kan selalu ke daerah selalu bawa 3 koper ya. 1 koper Alkitab, 1 koper makanan, 1 koper baju. Nah saudaraku, saya mulailah keluarin itu Indomie goreng saudaraku yang didos, bakmi Permata kalau nggak salah itu ya. Terus saya kasih tuh orang-orang Dayak satu-satu gitu ya, yang bantuin bersihin kamar saya gitu ya saudaraku. Nah selesai itu saudaraku, mereka pulang. Nah saudara, kebaktian seperti biasa. Mereka ikut kebaktian harus naik perahu 4 jam. Ya, saya bilang nanti kita kebaktian 6:30, nggak taunya 5:30 saudaraku, mereka sudah pada datang. Akhirnya kebaktian nih saudaraku. Selesai kebaktian jam 9, mereka bilang tambah Bu. Akhirnya kebaktiannya ditambah saudaraku. Nyanyi, baca Alkitab gitu, pokoknya seperti itu. Sampai jam berapa saudara? 1:30 pagi. Dan mereka tidak mau pulang. Saudaraku, yang menjadi saya semangat saudaraku, ketika esok hari bangun tidur ya, di mana saya melihat jemaat-jemaat yang hadir pada malam itu yang ikut kebaktian, mereka sudah berdiri di pinggir sungai untuk menyerahkan diri mereka, dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya percaya bahwa keselamatan itu juga ada pada mereka. Ya. Tuhan memilih mereka bahwa mereka juga punya perhentian yang kekal. Mereka punya keselamatan itu.
Mereka berdiri begitu panjang, saudaraku. Saya baptis mereka di dalam sungai. Karena badan saya kecil, saya minta ibu-ibu yang agak besar badannya gitu ya. Bu, tolong tahan saya ya. Karena baptis mereka gitu saudara ya, di sungai. Nah saudara, yang saya lihat bahwa keselamatan yang Tuhan beri untuk saudara-saudara kita di Dayak sana, saudaraku, mereka juga menerima utuh seperti saudara-saudara pada sore hari ini. Amin. Cuman beda aja tempatnya. Bahwa keselamatan, tempat yang kekal, perhentian, mereka juga punya. Amin. Lalu saudara, udah berapa minggu saya di sana. Mau pamit kan saudara? Pamit rumah satu, saya lihat kok bakmi saya nggak dimakan, dipajang di lemari gitu ya. Saya mau nanya, takut tersinggung, udah saya diem aja. Saya pamit lagi ke ibu yang lain, saya lihat, loh kok bakmi saya dipajang juga gitu ya. Itu kan bakmi kotak gitu saudara, jadi diberdiriin gitu ya. Terus akhirnya saudaraku, rumah berikutnya saya penasaran, akhirnya saya tanya sama yang punya rumah. Bu, kenapa bakmi itu kok nggak dimasak gitu ya. Terus dia bilang, enggak ibu, biar nanti kalau lihat bakmi itu, kami ingat Ibu Sandra. Jadi bakmi itu dipajang saudaraku. Nah saudara, orang Dayak punya kesan tersendiri ya saudaraku, untuk orang-orang yang datang ke tempat itu. Nah saudara, tidak sampai di situ. Karena pengeluaran saya begitu banyak di pulau itu, di kampung itu, saya habis duit saudara. Saya kehabisan duit. Pada saat saya kehabisan duit, kan harus lagi ini naik nih 1 juta ini angkutan ini. Saya malu mau ngomong sama jemaat gitu. Akhirnya saya diantar sama majelis gitu ya, berdiri. Nunggulah kita berdua, nunggu angkutan. Padahal saya udah gak ada duit itu untuk bayar 1 juta itu. Saya berdiri aja, terus bapak itu bilang gini, Bu Sandra, kenapa ya kok gak ada angkutannya sampai jam segini? Terus menerus saudara, gak ada sampai udah mau sore. Nggak lama kemudian telepon berbunyi. Nah, telepon berbunyi saudara, nggak taunya yang telepon anggota dewan. Anggota dewan itu rupanya dia muslim saudara. Dia dengar bahwa kampung itu ada yang datang orang dari Jakarta. Gitu ya. Dia telepon, terus bapak yang nganterin saya bilang, oh ibunya ada di sebelah saya. Nunggu angkutan tapi nggak dapet. Terus kata si bapak, boleh nggak ditahan tuh ibu? Besok si bapak mau ke Semarang, nganterin anaknya ya, anaknya sekolah perawat di Semarang. Nanti saya barengan sama bapak dan ibu, istrinya ke lapangan lah, ke bandara. Saudara, yang ingin saya mau katakan bahwa saya saat itu mengalami yang namanya pengalaman spiritual. Pengalaman saya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tolong saya. Yang mungkin orang lain berbeda pengalamannya ya. Tetapi saya percaya bahwa saat itu Tuhan gak malu-maluin saya untuk meminta-minta. Tuhan mengirim orang yang tepat untuk menolong saya. Karena saya ingat janji firman Tuhan katakan, Tuhan bisa berbelas kasihan kepada siapa dia berbelas kasihan. Tuhan bisa bermurah hati kepada siapa dia bermurah hati. Jadi Tuhan bisa memakai orang yang jahat sekalipun, tidak seiman sekalipun, bisa berbelas kasihan dan bermurah hati kepada kita. Amin. Saudara, saya rindu bahwa ketika saudara dan saya menantikan hari perhentian itu, ya, adakah ketika Tuhan mendapatkan saudara dan saya, kita masih memiliki iman? Adakah ketika Tuhan datang, Tuhan melihat bahwa saudara dan saya masih memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari pada sore hari ini saudaraku. Bagaimana kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertahan sampai pada perhentian yang kekal, yang bertahan sampai pada hari keselamatan itu. Yang pertama saudaraku,
kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat menjaga kualitas kerohanian kita di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, berbicara tentang kualitas itu berbicara tentang nilai. Saudara pergi bersekutu seperti ini bagus. Tapi yang Tuhan rindukan adalah sesuatu yang kita lakukan berkualitas enggak di mata Tuhan. Bernilai enggak di mata Tuhan. Dan yang bisa menjawab itu adalah kita masing-masing. Apakah kita datang memuji menyembah Tuhan, yang kita lakukan benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan rindukan adalah sesuatu yang kita kerjakan benar-benar bernilai di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya, jadi berbicara tentang nilai di sini, saudaraku. Berbicara tentang iman yang kita miliki. Bernilai enggak? Jadi bernilai di sini, berkualitas di sini, saudara. Bukan saya misalnya, saya bernilai bukan karena saya orang kaya. Saya bernilai bukan karena saya orang berpendidikan. Saya bernilai karena saya berpengalaman. Enggak, bukan hanya itu. Di dalam Tuhan, ketika seseorang berkualitas bahwa dia memiliki iman yang utuh di dalam Tuhan. Amin. Kalau saya tanya kepada saudara, uang kita perlu enggak? Perlu, karena kita masih hidup di dunia. Tapi uang bukan segala-galanya. Yang kita cari ada kekekalan itu, saudaraku. Saudara perlu makan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita hidup bukan dari apa saja? Roti. Melainkan dari capcay, fuyung hai. Oh, salah ya? Kita hidup dari firman Tuhan. Saya pikir dan lain-lain, saudara. Kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Nah, apa itu firman Tuhan? Anak-anak Tuhan yang berkualitas, dia hidup di dalam janji-janji Tuhan. Amin. Janji-janji Tuhan melalui apa? Firman Tuhan. Karena pada akhirnya anak-anak Tuhan yang hidupi, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan janjinya itu kepada kita semua. Tapi janji itu tidak akan tergenapi ketika saudara dan saya lari dari panggilannya. Janji itu kita tidak akan mendapatkannya. Ya, kembali lagi contoh seperti orang Israel. Mereka sudah dijanjiin Tuhan. Kamu akan mendapatkan apa? Tanah perjanjian, di sana ada madu, ya kan? Susu dan madu. Mereka belum mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka tidak bertahan di dalam kualitas iman mereka. Ya, gak bertahannya kenapa? Giliran Tuhan berkati mereka, haleluya, muji Tuhan. Giliran mereka tidak diberkati, haus dikit, lapar dikit, marah-marah sama si Musa. Iman mereka tidak berkualitas. Saudaraku, iman yang berkualitas bukan bergantung pada situasi dan kondisi, enggak. Iman yang berkualitas, kondisi enak atau tidak enak, saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas, mau dalam keadaan kekurangan atau berkelimpahan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, nikmati setiap janji-janji Tuhan. Benar-benar kita menikmatinya. Karena apa? Karena kita memiliki kualitas iman di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa kita melakukan segala sesuatu ya dengan tulus, tanpa harus bersungut-sungut. Kenapa Tuhan benci kepada umat Israel? Karena mereka bersungut-sungut. Mereka tidak tulus di hadapan Tuhan. Tuhan suka dengan orang-orang yang tulus. Artinya ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak ada modus. Enggak, dia pokoknya tulus saja di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Itu aja, saudaraku. Nah, umat Israel kan enggak tulus mereka di hadapan Tuhan. Dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit marah sama si Musa. Bahkan dikit-dikit, Musa balik aja kita ke Mesir. Kan seperti itu. Mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan begitu banyak memberikan mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka.
Saudara, iman yang berkualitas adalah iman di mana kita bisa melihat begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Lihat kebaikan Tuhan. Maka kita akan memiliki iman yang berkualitas. Saudara, saya senang banget ya persekutuan seperti ini ya. Kenapa? Apalagi dalam persekutuan Komsel ini, saudaraku, satu dengan yang lain kita saling mendukung ya. Satu dengan yang lain kita saling mendoakan. Guna dari Komsel itu adalah, saudaraku, saudara ada masalah, saya ada masalah, kita sama-sama punya masalah, kita yuk bawa dalam doa. Amin. Itu Komsel. Komsel yang bertumbuh. Kamu ada masalah, aku ada masalah. Kita sama-sama bawa dalam doa. Saya percaya Komsel itu akan bertumbuh. Tapi Komsel akan ancur-ancuran ketika Komsel itu ada. Saya punya masalah. Bukannya saya didukung untuk berdoa, tapi masalah saya diceritain ke orang lain. Saudara, Komsel itu tidak akan bertumbuh. Tapi Komsel yang bertumbuh adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang tulus, ada kasih di sana, saudaraku. Saya percaya Komsel itu akan kuat. Kuat berakar, kuat dalam iman, kuat dalam percaya, kuat di dalam apa, saudara? Segala hal, saudaraku. Karena ketika seseorang kuat ya dalam Komsel itu, maka mereka akan saling tolong menolong. Itu pasti. Karena kuat, saudaraku. Saudara, pernah satu ketika Komsel seperti ini, saudaraku, di Lampung, kebetulan jemaatnya itu jemaat susah, menengah ekonomi ke bawah. Saudara, saya di situ kurang lebih 1 bulan ya, saudaraku. Jadi saudaraku, ibu yang ini ngomongin yang ini ngomongin. Saudaraku, saya bilang Tuhan tidak akan bisa memulihkan kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, kehidupan kesehatan kalau saudaraku modelnya seperti ini. Ini cerita ini cerita itu. Saudaraku, singkat cerita, saudaraku, Komsel itu akhirnya berdiri dengan baik. Mereka tidak lagi ya saling gosip, enggak, saling fitnah, enggak, saling menghakimi, enggak. Mereka menjadi jemaat yang solid di dalam Tuhan. Dan saudara, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan daripada orang-orang susah itu. Begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Sampai satu ketika seorang ibu, dia bersaksi, saudaraku, bagaimana dia saat itu belum ada BPJS ya, saudaraku. Dia dirawat di rumah sakit. Dia dipulangkan dari rumah sakit karena gak ada biaya. Saudaraku, Tuhan kerja luar biasa. Ibu ini pulang justru di rumah dia sembuh. Saudara, mujizat demi mujizat ya. Kalau kita benar-benar ya serius dengan Tuhan ya. Kesusahan seseorang menjadi kesusahan saya juga. Kita saling berdoa, saling mendukung. Bukan saling menghakimi, bukan saling menggosip. Tidak akan bertumbuh. Tapi justru di situ awal dari kehancuran. Tapi kalau ibu, bapak serta saudara-saudaraku di tempat ini, kita menjadi Komsel yang kuat ya, berakar, bertumbuh dalam iman. Masalahmu menjadi masalahku, kita bawa di dalam doa, kita bisa melihat kuasa Tuhan akan dikerjakan. Amin. Tuhan pasti akan mengerjakan hal yang besar. Saudara, karena Komsel-komsel di sini kita kan berbeda latar belakang, tapi disitulah Tuhan akan melihat ya kita memiliki iman yang berkualitas atau tidak. Kita bisa bertumbuh atau tidak. Saya rindu ketika kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam keselamatan yang kekal yang Tuhan siapkan. Apakah kita memiliki iman yang berkualitas di hadapan Tuhan? Iman yang benar-benar tidak tergoyahkan. Iman yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan sore hari ini saudaraku, di perjalanan kehidupan saudara dan saya, percayalah hari itu akan datang. Hari perhentian itu akan datang. Bahwa saudara dan saya cepat atau lambat menghadap Tuhan. Betul? Cepat atau lambat kita masuk dalam hari perhentian Tuhan. Yang saya rindukan adalah saudara-saudara semua di tempat ini, pada saat Tuhan datang, dia dapati saudara dan saya setia di hadapan Tuhan.
Dia dapati saudara dan saya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan. Sehingga pada hari perhentian itu Tuhan menyambut saudara dan saya, ya, bahwa kita sudah siap untuk masuk di dalam harinya Tuhan, hari keselamatan itu. Bukankah itu yang kita rindukan? Amin. Tempat ini sementara, tapi kita punya hari perhentian itu, hari keselamatan itu. Ya, pada akhirnya kita akan mati. Ya, manusia akan mati. Dia kembali ke tanah. Secara terbatasnya dia kembali ke tanah. Manusia berasal dari kata adamah, tanah. Sehingga ketika dia mati dia kembali ke tanah, ya. Jadi kita memang secara jasmani kita kembali ke tanah, tapi roh kita kembali pada perhentian Tuhan, yaitu kekekalan. Amin. Jadi kembali ke tanah ya saudaraku. Nah saudara dan saya, jadi kita terbuat dari apa? Tanah. Kalau orang yang suka marah, berarti dia terbuat dari apa? Bukan. Kalau suka marah, tanah sengketa, ya. Kalau suka bersekutu seperti ini, terbuat dari apa? Tanah suci. Kan kita orang-orang suci, ya. Kalau suka nakut-nakutin orang, tanah kuburan. Kalau suka shopping, tanah abang. Ya. Saudara, bahwa pada akhirnya, ya, kehidupan kita kembali melihat perhentian yang Tuhan sudah siapkan, ya, bahwa saudara dan saya bersama-sama kita melihat Tuhan sediakan yang terbaik, tetap berjalan dalam kualitas iman yang murni di hadapan Tuhan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Sekali Yesus tetap, Yesus. Selamanya tetap, Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeah. Jadi sekali Yesus tetap Yesus ya. Ya, amin. Baik, kita akan tutup firman Tuhan, kita akan angkat pujian 1000 rebah. Tidak ada yang perlu kita ragukan dalam kehidupan kita di dunia ini, karena kita percaya bahwa dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita di surga, perhentian yang kekal, keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi gak ada yang perlu kita ragukan, gak ada yang perlu kita takutin, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena di dunia ini terbatas, pada akhirnya semua akan lenyap. Tapi saudara dan saya kembali kepada Tuhan di tempat perhentian itu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan.
Meski langit takkan suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, katakan kau tetaplah Allah, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pujian itu menjadi pengakuan kami kepada Tuhan bahwa tidak ada yang perlu kami takutkan di dunia ini. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dunia ini terbatas, tapi kami percaya kami punya tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Tempat yang perhentian yang kekal, tempat keselamatan yang Tuhan beri atas kehidupan kami semua. Tuhan, kehidupan kami sementara, biarlah kami boleh mengerjakan di kesementaraan ini menjadi sesuatu yang membawa arti di kekekalan. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, kami melakukannya untuk di kekekalan nanti. Karena pada akhirnya di dunia ini semua akan lenyap, tetapi kami kembali kepada di hari perhentian, yaitu keselamatan yang Tuhan beri atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau lihat anak-anak-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, keselamatan kami datangnya daripada Tuhan. Kami sungguh percaya hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Dan kami percaya pula Tuhan, suatu saat nanti setiap mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertelut menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu pada sore hari ini. Hamba percaya Tuhan, biarlah kami memiliki kepastian bahwa Tuhan memberikan tempat perhentian dalam kehidupan kami di sepanjang kami berada di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan bagi kami. Kami mau menjalankannya di dalam hidup kami, taat kepada Tuhan, memiliki iman yang berkualitas di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memilih kami Tuhan. Dari sekian banyak itu, biarlah kami menjadi barisan yang terpilih oleh Tuhan untuk menerima perhentian itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam berkat-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kalau ada yang belum mendapatkannya, saya rindu bisa mengangkat tangannya. Nanti pengurus akan memberikan hosti dan anggur. Lagunya apa ya tadi ya?
oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau telah selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan boleh mengundang kami anak-anak-Mu untuk masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Tuhan undang kami anak-anak-Mu untuk ikut mengambil bagian di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami masuk dalam undangan Tuhan, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk menerima undangan Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minum roti dan anggur, kami disucikan, kami dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk menerimanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita mengangkat bersama-sama roti yang ada di tangan kanan saudara dengan tinggi-tinggi. Saudaraku, pada malam hari terakhir sebelum Yesus Kristus disalibkan, Dia menyerahkan tubuhnya. Tubuhnya terpecah-pecah, tubuhnya tercabik-cabik untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya menyatu di dalam tubuh Kristus, menyatu di dalam penderitaannya dengan tubuh darah Yesus Kristus. Maka kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang saudara angkat adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Kita mengangkat air anggur di tangan kanan kita. Ketika saudara dan saya mengangkat air anggur ini, kita mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus disalib. Darahnya tercurah. Darahnya akan menyucikan, menguduskan dan membenarkan saudara dan saya. Darahnya tercurah supaya saudara dan saya diselamatkan. Darahnya tercurah untuk menebus setiap kesalahan dosa-dosa kita. Biarlah ketika kita mengambil bagian dengan meminum air anggur ini, kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Ketika saudara meminumnya, saudara ikut bersama-sama di dalam penderitaan kematian Tuhan Yesus. Darahnya menyatu dengan darah saudara dan saya melalui penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Mari kita minum di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengundang kami Tuhan untuk masuk dalam meja perjamuan kudus. Kami sudah menerima itu semua.
Kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang mati bagi kami, bangkit bagi kami, hidup bagi kami, bahkan akan menjemput kami kali kedua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini di dalam tangan kasih Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini. Kami datang dengan pergumulan kami yang berbeda-beda. Tuhan Yesus, jumpai kami satu persatu. Kami yang bergumul untuk sakit penyakit kami. Kami yang datang bergumul dengan kondisi keuangan kami, ya Tuhan. Kami yang bergumul karena hubungan kami suami istri yang mungkin retak, ya Tuhan. Kami yang datang bergumul, mungkin hubungan orang tua dan anak mengalami Tuhan kerusakan, Tuhan Yesus. Bapa, Engkaulah Tuhan yang tahu persis apa yang kami alami. Hari ini kami datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan, jumpai kami. Kuasa-Mu akan pulihkan kami. Kuasa-Mu akan memberikan kepada kami jalan keluar. Kuasa-Mu Tuhan dapat memberikan kepada kami, ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kami menghadapi persoalan hidup kami sendiri. Engkau Tuhan Yesus yang siap sedia menggandeng kami, bahkan siap sedia memberikan jalan keluar bagi kami. Sore hari ini Tuhan, berkatilah kami semua, karena kami percaya perjumpaan kami dengan Tuhan pada sore hari ini akan merubah hidup kami. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami diangkat, hidup kami mendapatkan kemenangan, karena hanya di dalam Tuhanlah kami akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ikat kami ya Tuhan di dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan. Memberkati keluarga di tempat ini, Ibu Paula beserta keluarga besar yang ada, yang sudah menerima kami ya Tuhan untuk berbakti, untuk menyembah Tuhan. Tuhan berkati, biar kiranya Tuhan Engkau terus menerus memakai Ibu Paula Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dia terus menerus mengalami cinta kasih Tuhan di dalam panggilannya. Biar Tuhan melalui kerinduan hatinya Tuhan berkati dan dengar. Melalui apapun pergumulan persoalan hidup daripada Ibu Paula, dia boleh merasakan bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati perusahaannya yang ada, PT Serasa. Tuhan juga memberkati akan ministry kami, Serasa Nusantara Ministry. Tuhan juga memberkati sel group kami pada sore hari ini, sel group Serasa. Kami percaya Tuhan semuanya, apapun yang kami lakukan biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk umat-Mu yang sudah hadir. Biarlah mereka pulang dengan damai sejahtera yang daripadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan yang sanggup memberkatimu. Bapa di surga, dengan tangan terangkat, tanda kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Dengan tangan terangkat kami menyadari di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan tangan terangkat kami rindu apapun yang kami kerjakan berhasil dan diberkati Tuhan. Dan dengan tangan terangkat, pakai tangan kami ini ya Tuhan, menjadi alat dan saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada.
Saudaraku, pergilah dan berbuatlah untuk Tuhan Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah akan menjaga, melindungi, menaungi saudara dan saya melalui pertolongan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan dan pengharapan, dan melalui anaknya Yesus Kristus yang menuntun saudara dan saya untuk melewati hari-hari hidup kita bersama-sama dengan Yesus yang memberikan kepastian, yang memberikan kemenangan, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima